Di tengah suasana duka pasca kecelakaan kereta di Bekasi Timur, pernyataan Menteri PPPA Arifah Fauzi soal usulan memindahkan gerbong khusus wanita ke bagian tengah justru memicu gelombang kritik dari publik. Gagasan ini muncul setelah fakta bahwa mayoritas korban berasal dari gerbong wanita yang berada di posisi ujung. Tujuannya disebut untuk meningkatkan keselamatan penumpang perempuan dengan menempatkan mereka di posisi yang dianggap lebih aman dalam situasi darurat. Banyak yang menilai ide itu justru berpotensi menghilangkan fungsi utama gerbong khusus wanita sebagai ruang aman dari interaksi tidak diinginkan. Jika ditempatkan di tengah, akses keluar masuk dinilai akan lebih sulit dikontrol. Kritik pun berkembang menjadi sindiran bahwa solusi tersebut terkesan reaktif dan kurang matang. Publik akhirnya mempertanyakan apakah kebijakan seperti ini benar-benar berbasis kajian keselamatan atau sekedar respon cepat yang belum dipikirkan secara menyeluruh. Iya, kalau tadi kita ngobrol dengan KAI itu kenapa ditaruh di paling depan, paling belakang supaya tidak terjadi rebutan. Tapi dengan peristiwa ini kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah gitu. Kalau gerbong perempuan banyaknya perempuan. Tadi ada yang laki-laki itu karena dia ada di gerbong 3 dan juga ada yang dari Argo Bromo yang kena juga yang perempuan, yang laki-laki. Saya kaget kok korbannya ada yang laki-laki. Oh ternyata mereka ada di gerbong 3 dan ada yang dari Argo. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gara-gara kecelakaan kemarin, mayoritas korbannya itu perempuan karena ditaruh di gerbong paling belakang. Menteri PPPA akhirnya angkat bicara. Menurut dia solusinya adalah gerbong depan sama gerbong belakang itu diisinya sama laki-laki, jadi perempuan isinya gerbong tengah aja, Cana. Meskipun woman support woman itu perlu, tapi nggak kayak gitu juga kali, Bu. Ya masa buat nyelamatin perempuan diganti sama laki-laki? Kalau kayak gini caranya ini namanya bukan solusi, tapi cari pengganti dari almarhumah ke almarhum aja. Orang mah ya dipikirin ya kan, ini penyebabnya apa gitu loh. Ya, apakah itu taksi robos, ya kan, palang kereta, ataukah ada signal yang kurang cepet ya kan, ataukah ya ada apa gitu, dicari tahu dan diperbaiki solusinya. Ini malah mindahin gerbong, atau kalau enggak kambing sama sapi kali ya taruh di depan apa di belakang. Aduh bingung deh gua, jabatan makin tinggi ya kan, orang memikirnya terhadap solusi kita cek dulu nih permasalahannya apa, terus cari solusinya. Ini malah mindahin gerbong. Aman ya, buat Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bikin statement gerbong wanita taruh tengah, gerbong di depan sama belakang diisi laki-laki, kok bisa bikin statement kayak gitu. Ini kan orang nangkepnya yang pertama adalah nggak apa-apa yang laki-laki yang mati, gitu maksudnya, nggak apa-apa tuh laki-laki mati. Atau misalnya nih ya, karena laki-laki kuat ditaruh di gerbong depan. Enggak, emang kita kuat secara fisik, tapi kalau ketabrak ya mati juga Ibu. Dan walaupun emang superhero kebanyakan laki-laki, enggak juga di dalam gerbong depan itu walaupun isinya kebanyakan laki-laki, salah satunya adalah Spider-Man dan Batman. Enggak Bu, enggak gitu konsep berpikirnya Ibu. Lagian kok bisa gitu loh ditaruh solusinya gerbong perempuan di tengah. Kalau tabrakannya di tengah gimana Ibu? Tetap kena, mau ditaruh di mana lagi habis itu. Mending daripada Ibu mikirin gerbong wanita taruh mana, mending statement Ibu taruh aja di dalam hati, nggak usah dikeluarin. Saya juga ada ide Bu, bagaimana kalau gerbong paling depan dan juga gerbong paling belakang itu diisi sama pejabat. Jadi ada gerbong khusus pejabat ya, dan pejabat-pejabat ini wajib untuk naik transportasi umum. Gimana, ide saya bagus kan Bu? Gue nggak ngerti kenapa menteri-menteri di kabinet ini tuh banyak banget yang suka asbun. Dari sekian banyak usul ya, sekelas menteri ngasih usul mindahin gerbong wanita.
Bayangin, padahal bisa lo jawab simple, masuk logika, dan juga bermakna. Kayak kita akan mengevaluasi bagaimana sistem apabila kereta mengalami benturan, bagaimana sistem apabila kereta ini mengalami sinyal error, mengevaluasi jalan-jalan ilegal yang tidak ada palang keretanya. Sesimpel itu loh Bu. Kan bisa evaluasi poin-poin itu dulu, nggak tiba-tiba usul gerbong wanita dipindah. Tapi usul saya menarik loh Bu nih, kalau misalkan pejabat wajib naik transum, nggak ada tuh tetok-tetok di jalan, nggak ada tuh tiba-tiba ada yang mau nerobos kemacetan tuh nggak ada Bu. Ya buat semua pejabat-pejabat kalau misalkan mau ngasih usul improvement kepada KRL ataupun transum-transum, usahain naik dulu transum tersebut, rasain dulu selama 3 bulan deh minimal. Manusia ini bilang dari kejadian yang kemarin dia tuh punya usul untuk memindahkan gerbong wanita ke tengah. Ini gue bingung ya, pejabat di Indonesia ini kenapa sih otaknya pada dungu semua, gue bingung. Orang mah dari masalah kemarin tuh harusnya dicari nih karena apa nih, ya kan? Apakah karena taksi kah? Atau karena itu sinyal kereta itu telat ngasih kabarnya kah? Atau apa kek gitu. Solusinya cari, bikin underpass kek, atau bikin flyover kek, atau apa kek. Atau enggak kalau misalnya PT KAI duitnya banyak gitu ya kan, bikin rel baru. Biar itu tuh kereta jarak jauh itu tuh beda relnya sama KRL. Bukan malahan sibuk mindahin gerbong Bu. Bukan. Dan kalau misalnya ini terjadi nih ya kan, pindahin gerbong dan wanita itu ada di tengah, nah berarti ibu itu tuh mengorbankan laki-laki dong kalau misalnya ada kejadian kayak gini lagi. Emang dikata laki-laki kalau misalnya ketabrak kereta itu kali kebal kali ya, nggak apa-apa kali ya, Spiderman kali gua jadi laki-laki. Nih setiap ada kejadian kecelakaan ini itu segala macem tuh ada aja asbunnya tuh dari pejabat. Gue bingung, lu dapat wangsit dari mana? Gue tanya begitu. Pindahin gerbong. Nah nanti di gerbong terakhir kalau gerbong depan lu itu khusus pejabat. Nah gue setuju dah begitu dah. Ini rata-rata yang pakai baju hijau nih, kata gue kenapa sih stres. Bu, lain kali ya kalau lagi ada masalah pribadi sama lakinya ibu, jangan dibawa-bawa sama urusan beginian Bu. Jadinya sentimen bener gitu. Dibawa kenapi-napi. Emang ibu pikir laki-laki itu tahan gempuran dari kereta api gitu Bu? Tahan dari hantaman kereta api Bu? Ya kagak Bu, tetap aja kalau dihantam sama kereta api mah badan, kaki, sama pala misah Bu, mencar Bu. Ya lagian sih si ibu nih, aduh, sentimen bener sama laki-laki, sampai mau numbalin laki-laki. Ya kagak begitu juga konsepnya Bu. Sebenarnya ibu lagi ada masalah apa sih sama lakinya ibu, sampai segitunya sama laki-laki tuh, sampai harus ditumbalkan segala. Ya lagian yang namanya musibah, kagak tahu tempat, kagak tahu waktu, boro-boro posisi. Sama aja Bu, kalau waktu kena apes, kena musibah mah tetep aja nyawanya ngedrill Bu. Udah deh, mendingan ibu ceritain aja. Ibu ini lagi ada masalah apa sih sama lakinya ibu? Kronis atau akut apa biji mani gitu. Ibu kenapa-napi usulannya kok koyong ngono gitu. Makin kesini makin kesana. Gejala awalnya biji mani sih. Masalah awalnya biji mani. Ya lagian, emang ibu pikir yang namanya laki itu berasa kayak kucing itu punya nyawanya 9 gitu. Hilang 1 nyisa 8, kagak begitu Bu. Tetep aja kalau hari itu pala sama kaki misah, nyawanya lepas dari raga, harus dikubur juga Bu pas udah ngelahat tuh. Sama aja. Ya lagian, masih iya ibu yang punya masalah sama lakinya ibu sendiri harus ngorbanin semua laki-laki di satu gerbong. Kan gak gitu konsepnya Bu. Kagak ada lucu-lucunya, acan boro-boro seru. Hai Ibu Menteri. Bu, ya memang mungkin saran ibu itu bagus untuk melindungi perempuan ya, tapi itu tidak menyelesaikan masalah atau memberikan solusi, itu hanya mengganti korban. Jadi Ibu Menteri ini bilang sebaiknya perempuan itu ya, para perempuan itu ditaruh di gerbong tengah di kereta ya. Jadi yang di belakang itu para lelaki, depan dan belakang itu para lelaki. Bu, harusnya yang dicari itu solusinya supaya tidak terjadi kecelakaan.
bukan hanya sekedar memindahkan bahwa yang laki-laki di belakang, yang perempuan dipindah ke gerbong tengah. Bukan begitu, Bu. Laki-laki sama perempuan ya sama aja, Bu. Ya, contoh nih ada suami istri nih mau naik kereta. Terus dipisah, yang perempuan di gerbong tengah, yang laki-laki di gerbong belakang. Terus ya amit-amit ya, Bu ya. Terus terjadi kecelakaan, ya nggak mau juga, Bu. Istrinya juga nggak mau kehilangan suami, anak-anaknya juga nggak mau kehilangan bapak. Ya positif thinking aja lah ya. Mungkin ibu ini bingung mau kasih statement apa di depan media, jadi ya akhirnya ngomong karena merasa sebagai menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Jadi ya memang yang harus disampaikan sesuai dengan domainnya untuk melindungi para perempuan. Iya betul itu, Bu, tapi juga tidak bisa juga ngomong kalau perempuan itu ditaruh di gerbong tengah terus laki-laki di gerbong belakang. Ya tidak bisa juga, Bu. Kalau ada menteri pemberdayaan laki-laki nanti juga akan ngomong seperti itu, Bu. Yang harus dicari solusinya, mungkin lintasannya bagaimana, atau kemudian sinyal untuk kereta yang misalkan ada yang trouble gitu ya, sinyalnya cepat nyampe tuh, Bu, ke kereta yang sedang berjalan gitu. Dicari bagaimana supaya cepat nyampe, nggak lambat gitu, Bu ya. Itu solusi. Kalau hanya sekedar memindahkan perempuan di gerbong tengah, laki-laki di gerbong belakang, itu namanya bukan memberikan solusi, Bu, tapi hanya mengganti korban aja gitu, Bu. Statementnya mungkin bisa diperbaiki lagi gitu ya, Bu ya. Sekian, terima gaji. Aku tebak dia nih model manusia yang nggak apa-apa ayahku mati asal aku tetap hidup. Nggak apa-apa anak laki-lakiku mati asal aku tetap hidup. Nggak apa-apa saudara laki-lakiku mati asal aku tetap hidup. Dari kemarin gatal kali mulut jahatku ini ku tahan-tahan ya. Tapi nggak tertahan juga ternyata. Jadi menurut keyakinanku inilah salah satu contoh nyata pejabat yang dapetin posisi, dapetin jabatan itu modalnya duit, bukan akal, bukan otak. Karena kalau pejabat yang smart itu ya, ada masalah yang dicari itu sumber masalahnya, akar permasalahannya. Misal, kenapa taksi itu bisa dan berani nyelonong di perlintasan yang nggak ada palang kereta resminya? Apakah ada kelompok atau ormas yang berkuasa di situ yang menjadikan perlintasan liar itu sebagai lumbung retribusi nggak resmi? Kenapa sistem persinyalannya masih mentok di electronic interlocking? Di saat beberapa negara tetangga udah menggunakan digital interlocking. Nah, kenapa jalur kereta stop and go masih digabung dengan jalur kereta api jarak jauh yang melaju dalam kecepatan tinggi? Lalu, dari situ, ciptakan solusi agar masalah terantisipasi dan tidak terjadi lagi. Kalau sekelas menteri nggak paham bedah akar masalah, nggak tahu sumber permasalahan sebenarnya itu apa, jangan jadi menteri. Karena yang dia cakapkan itu tadi, itu bukan memberikan solusi atas sumber masalah, tapi upaya memindahkan permasalahan. Amit-amit ya, kalau nanti ada lagi nih kejadian gerbong tengah dihantam truk misalnya, alamat lah tuh perempuan nggak usah lagi naik kereta katanya. Manusia kayak gini kok bisa sih jadi menteri?